besar. Selamat Danang juara 1 The Academy Asia season pertama ya kan. Iya. Dipeluk kan sama nyokap gue. Iya. Nyokap gue bisikinnya apa? Bukan selamat ya mas, ibu bangga. Enggak. Apa? Ini gue belum bercerita kemana-mana ya. Ini baru di podcast lo gue cerita. Iya. Jadi gue itu kenalan sama nih anak random banget. Halo Bos Inggris, jumpa lagi sama gua Tuan Muda Hatta. Apa kabar? Kali ini DSK akan menghadirkan sosok public figure ya, yang terlahir dari sebuah kompetisi menyanyi. Dia sempat membranding dirinya sebagai presenter nyinyir dan saat ini dia sedang berbahagia ya dengan kekasihnya yang cantiknya bukan main. Saya melihat postingan dia ini kok saya ngiri ngeliat Danang ya. Saya belum laku-laku, boro-boro mau begini, pacarnya masih baru. Langsung aja kita sambut yuk. Danang KDI. Halo. Hai. Ralat bukan dong. Bukan Danang KDI, Danang The Academy. Emang beda? Dulunya aku The Academy. Jadi brand KDI sama beda Academy dong, itu beda? itu beda ajang gitu. Kalau aku dulu terlahir dari ajang pencarian bakat Danang The Academy, tapi alhamdulillah didaulat sebagai juri di KDI. Oh gitu. Begitu. Ceritanya ya, dicoba dulu Mas Renang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi nggak enak sama kalimat yang tadi yang kedua ya. Yang mana tuh? Terlahir dari ajang pencarian bakat menyanyi dan membranding dirinya sebagai host nyinyir. Yang pernah gue nyinyirin biasa aja kali. Jadi inget gue kalau nonton tayangan itu, ini host kok nyinyir banget apa gue ya? Gitu. Iya tapi gue waktu itu nyinyirinnya bukan situ. Lu waktu di dalam itu masih glowing gitu mas. Jadi gue, Mas Kris, krimnya apa sih di sana gitu? Iya. Untungnya perawatannya apa gitu? Air wudhu ya? Air wudhu. Enggak, selalu berpikir yang positif aja. Baik. Tapi pertama kali kita ketemu itu di salah satu program TV ya. Betul. Waktu itu hostnya ada dirimu, Angel Karamoy, sama Om Eko. Om Eko. Ya, sekarang programnya sudah nggak sih? Bungkus pak. Ya sudah sering kan di kota-kota besar ya apa-apa dibungkus, kan termasuk program ya. Iya benar. Mak nggak pernah dibungkus? Enggak. Ada. Di Holy Wing. Bungkus-pembungkus itu deh, itu mah demanannya lu. Gue gak pernah bungkus-bungkus pak. Tapi dibungkus ya? Kalau ada sisa baru. Saja mali. Jadi gitu perbedaannya ya, iya. antara The Academy sama KDI. Betul. Tapi gue mohon maaf loh, agak keliru tadi kan. It's okay, gak apa-apa. Karena memang ada dua ajang pencarian bakat besar yang memang satunya legend, satunya memang lagi populer gitu. Kalau KDI itu memang lebih awal rilis kan, dari tahun berapa gitu ya. Dan itu lebih legend. Dan kalau The Academy itu lebih populer di era ini gitu karena memang starting di 2000 berapa ya 14 itu kan eranya Lesti, terus 2015 eranya Danang dan versus Evi Masamba waktu itu Mas Samba. Akhirnya sampai sekarang lah dangdut masih berjaya gitu. Jadi itu mempertahankan kenapa ajang kompetisi dangdut masih ada euforianya. Betul. Karena adanya KDI dan Akademi yang masih terus dikencengin gitu sama stasiun TV ya. Betul. Afi gimana kabarnya Afi? Afi itu kalau nggak salah terakhir tapi Afi itu terakhir 2013 dan aku tuh salah satu ini loh finalisnya loh. Oh sempet ikutan? Sempet. Zamannya siapa? Aku itu waktu itu zamannya Intan, Stefani waktu itu. Emang nggak terlalu naik sih programnya waktu itu. Karena juara-juaranya juga kayak masih sampai hari ini kita nggak ngerti mereka lagi ngapain kayak gitu karena ya gitulah program pencarian bakat itu kalau misalkan boom impactnya juga bagus tapi kalau misalkan memang anyep juga setelah program acaranya juga merekanya tidak ngapa-ngapain kayak maksudnya ya mereka mungkin berkarya aja secara konvensional kembali gitu loh tidak benar-benar terjun di dunia profesional TV, broadcast atau hal-hal yang lainnya kayak gitu. Kalau ikut ajang kompetisi seperti itu kan ibarat kata tuh artis karbitan ya. Ya. Benar gak sih? Enggak juga. Karena sebenarnya gini, tapi banyak stigma masyarakat yang bilang, artis instan gitu gara-gara ajang pencarian bakat jadi terkenal gitu. Tapi mereka lupa bahwa kompetisi itu juga melalui banyak proses gitu dan pesertanya juga melalui banyak proses. Banyak sekali background peserta yang kayak memang basicnya adalah penyanyi di panggung besar di daerahnya atau mungkin penyanyi-penyanyi long trip, penyanyi kafe yang secara jam terbang setiap hari mereka nyanyi pak gitu loh, ya kan? Jadi kan panggungnya udah banyak tuh gitu. Jadi mereka cuma butuh batu loncatan untuk membuat awareness bahwa dia punya skill, dia punya nama, terus melalui ajang pencarian bakat itu makanya ketika turun, jadi kayak
ikut ajang pencarian bakat kalau skillnya nanggung, Ya. apa-apanya nanggung, aku pikir sih percuma gitu. Jadi mendingan total aja kalau lo mau gila-gila sekalian, suaranya kece-kece sekalian kayak gitu. Jangan ada hal-hal yang nanggung. Iya benar. Tapi kenapa ya kok fenomena yang terjadi nih kalau yang juara 1 itu malah hilang? Oh, Malah gitu. yang juara 3-nya lebih eksis. 2 biasanya. Ya 2 bisa lebih eksis. Alhamdulillah aku juara 2. Salah gue ngomong. Ternyata gue dipancing sama dia, Bot. Kurang asem. Tapi Nggak benar, tahu, memang tapi nggak dari tahu ya. yang ada yang udah-udah gitu yang gue perhatiin Iya, ya. iya. Yang pertama sih hilang yang juara 1 itu. Gimana ya Mas Kris ya? Kayak aku nggak ngerti ya itu. Ada beberapa orang yang bilang sama kayak Mas Kris itu kutukan juara 2 gitu. Tapi nggak sih. Kembali lagi ke rezeki. Kembali lagi ke rezeki. Kembali lagi ke apa namanya? Bagaimana dia maintain karirnya. Terus bagaimana dia mempertahankan quality-nya. Aku pikir sih kualitas tidak pernah berbohong ya gitu. Ada. Terus kalau kualitasnya lebih bagus kenapa juara 2, juara 3 gitu? Enggak sih, maksudnya kualitas nggak bisa bohong itu adalah kita tetap mempertahankan kualitas kita gitu loh. Kayak lo punya apa namanya barang, punya produk gitu. Kalau misalkan kamu beda chef biasanya kan ganti lagi tuh rasanya. Nah, karena mungkin quality controlnya yang kurang. Nah, kita berada dengan orang-orang di sekeliling kita yang punya quality control yang bagus. Tim itu juga berpengaruh, manajemen juga berpengaruh karena kan business developmentnya ada di mereka gitu. Dan kita ini kan pelakunya kan. Misalkan mereka meng-create, Nang, nanti bakalan duet sama Judika. Ayo maksimal, siap gitu. Mereka akan mencarikan celah-celah kita untuk berada dengan penyanyi-penyanyi yang bagus, untuk nempelin diri dan menunjukkan bahwa kita itu tidak berada di bawah atau di atasnya, tapi bagaimana caranya kita berada setara. Oh, seperti itu. Tapi kalau bisa lebih bagus itu is okay. Itu bonus. Bonus. Betul. Gue sempat berhayal tau nggak dulu. Kenapa? Kalau nonton kompetisi menyanyi gitu ya. Ini yang juara dari tahun ke tahun kenapa nggak diumprekin aja, dilombain lagi gitu. Misalnya lu juara tahun 2014, terus ada yang 15, 16, 17, 18 sampai yang ke 2019 yang juara apa 3 besarnya itu tuh udah langsung masuk babak final gitu loh. Udah, itu udah terjadi. Oh, udah terjadi. Waktu itu season 1, 2. Oh, season 1 dan 2, top 5-nya diamprekin untuk di ajang Asia. Oh, yang ada juri yang dari luar negeri itu ya? Betul, yang dari luar negeri itu. Yang dipegang mic-nya begini ya? Betul, itu masih Dayu. Betul. Mami. Ternyata Mami mencuri perhatian Chris Hatta loh, Mi. Iya. Namanya siapa? Mami siapa? Mami Masih Dayu. Mami Masih Dayu. Dari Malaysia. Dari Malaysia. Dia salah satu yang populer juga di Malaysia dan waktu itu kita diamprekin gitu juara-juara yang Indonesia sama mereka rekrutmen dari Asianya. Iya. Dari beberapa negara di Asia Tenggara ya. Terus jurinya juga didatangkan dari seluruh negara yang berikutan. Jadi negara yang mengirimkan peserta juga mengirimkan juri. Oke, biar fair jadi ya. Fair. Nah, terus semua sistem vote dibuang. Jadi pure pakai penilaian scoring juri. Oke. Kalau pakai vote kenapa? Ya mungkin mereka kan akses atau sistem kali ya yang berat karena kan vote dari luar negeri masuk ke Indonesia juga susah kan masuknya gitu karena pasti pakai provider dan sebagainya kan. Itu secara teknis sih, tapi lebih mudah adalah menggunakan sistem penjurian original dari juri. Nah, jadi di split jadi 2, ada komentator, ada dewan juri. Kalau komentator itu yang dari Indonesia, macam-macam sih semuanya ada. Dari juri semua negara juga ada. Jadi waktu itu diamprekin dan grand finalisnya Danang sama Lesti. Gue nggak nanya yang ending sih, Kang. Tetep kan? Gimana? From Indonesia dua-duanya ya. Top 3-nya itu Indonesia sama Malaysia. Oke. Akhirnya yang menang siapa? Gimana ya ngomongnya ya? Enggak bercanda. Sombong lagi ntar. Gue sering masuk berita gara-gara katanya gue sombong. Oh gitu? Enggak bercanda. Tapi memang waktu itu aku dapat rezeki. Aku pikir waktu itu nggak ada pemenangnya sih. Karena skor aku sama Dede Lesti itu cuma berbeda 2. Bayangin deg-degannya kayak apa. 2 skor doang, Pak. Iya benar, mepet gitu, banget. Pas grand final itu cuman Danang sama Lesti yang skornya itu mepet cuman 2 poin. Jadi aku pikir waktu itu aku juara 2 nih kayak gitu. Ternyata enggak juara 1. Juara 1. Gimana perasaan nih? Berikan tepuk tangan lu dong buat Danang. Itu sih udah lama ya sebenarnya, tapi ya itu memang sampai hari ini memang itu menjadi hal yang melekat di Danang gitu. Kayak Danang juara Asia kayak gitu. Karena kan memang waktu itu adalah season pertama yang mendobrak momen, terus mendobrak program juga. Pada akhirnya program itu dikenal dan diterima dan karena program itu Danang juga kayak
tour Asia untuk nyanyi, bisa menyanyi di dalam kerajaan Brunei Wow. berkali-kali gitu loh, bahkan dipasangkan dengan pasangan duet yang kayak aku bikin shock gitu, artis-artis besar lah gitu. Oh, artis luar maksudnya. Ada artis luar, ada artis Indonesia gitu. Jadi mereka aku tuh kayaknya setahun pernah 4 kali ke sana. Dan itu salah satu pemecah rekor yang belum ada artis Indonesia yang setahun berturut-turut 4 kali gitu. Kayak pertama itu pernah aku menyanyi di ulang tahun Sultan Hasan Al-Bolkiah yang ke-70. Iya. Waktu itu 70 tahun beliau. Terus ulang tahun putra mahkota atau istrinya aku lupa. Pokoknya begitu, terus ada momen gala dinner family kayak gitu-gitu, aku didaulat untuk bisa bernyanyi di situ, kayak it's such an honor for me karena itu wah gitu loh, aku ini anak kemarin sore loh gitu. Nggak ngerti mereka pilih aku karena budget aku murah atau gimana. Atau karena pengen dengerin suara aku, nggak ngerti. Ya karena kamu berbakat dan berbakat dan punya prestasi gitu kan, juara ASEAN. Pengen ngomong gitu tapi takut. Ya biar gua aja ngomong, biar aman. Ntar lu selain jadi presenter nyinyir, ntar lu membranding sebagai artis sombong lagi. Enggak coy, ampun. Tapi happy ya, bangga ya. Happy karena ya itu goals ya. Itu goals, itu pencapaian yang pengen dicapai oleh aku pikir semua penyanyi. Dan itu yang nyanyi sampai ke luar negeri hanya dirimu saja. Lesti ada nggak? Waktu itu sekali sama Lesti ke Brunei, terus selebihnya nggak sama Lesti, kayak aku sendirian aja, tapi sama siapa gitu kan. Kamu sama Lesti, apa kelebihan dan kekurangannya yang lu sadarin? Kelebihannya dan kekurangannya apa ya? Selera sih sebenarnya, kembali ke pasar ya. Kebutuhannya seperti apa? Tapi kalau misalkan ngomongin kelebihan, maybe aku bisa bernyanyi di lintas genre. Tapi kalau Lesti itu punya kelebihan yang soulful di dangdut gitu. Dia itu memang dangdutnya tulen gitu loh. Tulen ya. Nah, kalau cengkok-cengkoknya ya. Cengkok-cengkoknya itu pulen gitu loh. Nah, kalau aku itu agak kurang di poin itu. Makanya aku remake dangdut menjadi sesuatu yang baru untuk mencari satu karakter. Makanya waktu itu aku bikin kayak fusion music namanya. Mengcombine antara dangdut and soul, dangdut dengan R&B, dangdut dengan funk. Kayak gitu. Jadi kayak itu menjadi satu suguhan yang unik kan. Iya, That's why waktu itu aku bisa mencuri perhatian mereka. Dan sampai hari ini apa yang aku lakukan itu ternyata diterapkan ke kontesan-kontesan yang sekarang lagi lomba. Karena mungkin itu adalah salah satu standar yang dilakukan oleh stasiun TV-nya untuk membuat peserta menjadi lebih wow lagi. Iya, lebih kreatif lagi. Tapi mungkin it's okay, bagus. Bagus kan ya? Bagus dong. Justru lu sebagai trendsetter, tuh gua bangga. Itu trendsetter. Dan pagi kreatif bangga sekali bisa menghadirkan lu di sini gitu loh. Cie. Jadwalnya susah. Enggak. Mas Kris yang susah keluar. Bentar ya, aku lagi ada ini dulu. Enggak, aku waktu itu bohong sama Mas Kris. Jadi waktu itu aku bohong, Nang, boleh nggak minggu ini kita ini? Wah Mas, aku ada kerjaan di Jogja. Sebenarnya aku lagi mau engagement. Emang. Aku bilangnya ada kerjaan karena memang aku nggak ngomong kan waktu itu. Susah lagi bucin nih anak kali ya. Jadinya nggak bisa syuting. Tapi kita bisa ngerti. Betul. Ya akhirnya tim kasih kabar, Dana minggu ini bisa syuting. Wah, excited banget tuh gua dengernya kan. Tuh kan. Siapa ya? Wah, Yayang nelfon, Yayang. Oh ya. Berarti waktu di AFI itu lu nyanyinya apa? Pop. Lagu dangdut? Oh, pop. Ya. Coba dangdut yang lu sajikan mungkin lu udah eksis di situ, langsung di situ. Pas nyanyi di Tapi memang di AFI tidak menyediakan dangdut ya? Aku nggak ngerti ya. Mungkin kalau misalkan ditabrakin kan akademi fantasi gitu. Iya. Bisa saja mereka berfantasi dengan lagu-lagu yang lainnya. Iya kan gitu loh. Kan namanya juga akademi itu kan menampung semua banyak bakat gitu. Iya benar. Nah, tapi karena mereka bikin spesifikasinya menyanyi, nah menyanyi kan dipecah lagi tuh, ada musik apa, genre apa. Nah, cuman mereka lebih banyak fokusnya memang ke pop. Ke pop ya. Sampai gue nontonin tuh dulu. Ngikutin malah kurang asem memang tuh. Sampai beli majalahnya gue waktu masih kecil ya. Sama ya. Sama. Waktu itu yang gue perhatiin tuh zamannya Kia. Pasti ini ya kalau ngefans fotonya dicium-cium ya. Enggak agak lah anjing. Gila lu. Gila-gilaan. Pokoknya gue nonton di TV ya. Jadi gue nonton di TV. Jadi ada liputan di asramanya, pentasnya sama baca majalahnya. Tahu banget gitu loh. Tahu banget. Ingat banget loh. Apa sih dulu gue depannya tuh sama si itu tuh yang rock and roll tuh. Bojes. Boneng mah gini. Iya salah. Bojes.
Bojes. Bojes itu gue suka karakter dia. Kalau karakter Kia ya bagus sih, tapi nggak tahu gue lebih demennya lihat si Bojes aja sih. Sama satu lagi siapa yang ganteng tuh namanya? Aduh, Siapa? yang sangkatan Kia Kenapa yang lo inget yang ganteng-ganteng sih, Chris? Astaga. Lu baik-baik deh. Soalnya dia yang paling ditonjolin sama station itu. Oh, nyinyir. Gak lagi nyinyir. Gimana? Tapi gimana after dari itu gue udah nggak perhatiin lagi. Kenapa, Mas? Ya gue udah merasa udah gede kali ya. Terus gue udah mulai meritis dunia hiburan gitu. Jadi harusnya orang lihat gue dong. Masa gue ngeliat orang. Betul, Akhirnya bagus, gitu bagus. gue mikir. Sombong Banget gue ya. Lagunya gimana? Menuju puncak. Nyanyi dong, Nang. Lang cahaya mengukir cita seindah rasa. Tapi lagu terus ganti lagi. Ganti lagi sekarang. Ya kan itu ganti kan terus. Langsung. Oh gitu. Terus gimana nih, Nang? Udah sampai begini karirnya, udah on the top ya, semua orang kenal sama namanya Danang. Belum on the top lah. Terus akhirnya lagi menempuh pendidikan katanya nih. Oh udah selesai. S apa? S2. S2. Berikan tepuk tangan dulu. Keren. Udah lama. Jurusan apa sih, Nang? Aku tuh sekolah kebetulan linier. Aku tuh dulu pas D3. Aku tuh kebetulan sekolahku ribet banget. Aku sempat ngambil D3 dulu. Ambil ilmu komunikasi. Terus S1 ku ambil PR. D3 ku di IPB dulu. Terus S1 ku ambil ekstensi di UNS Solo. 11 Maret Surakarta. Terus S2 aku ambil di London School Public Relation. Itu lulus tahun berapa S2-nya? Aku lulus tahun 2018. Jadi waktu itu ada kisah unik tuh. Waktu aku juara Asia, ini related. Juara Asia diumumin, "Dar, selamat Danang juara 1 The Academy Asia season pertama." Ya kan? Iya. Dipelukan sama nyokap gue. Iya. Nyokap gue bisikinnya apa? Bukan "Selamat ya Mas, Ibu bangga." Enggak. Apa? S2-nya jangan lupa ya, masih utang. Itu kejadian nih gue. Oh iya bener. Dan dia S2-nya jangan lupa ya gitu. langsung kincep banget yang kayak habis bahagia Iya, banget gitu bener, langsung. Ya iya gue punya nazar gitu. Jadi waktu itu aku memang punya nazar waktu itu. Enggak kok Mam, aku mau S2 kok gitu, nanti Danang akan S2 sambil karir aku bilang gitu. Akhirnya ya gara-gara janji itu dan pada hari itu aku ditembak nyokap. Ya udah lanjut waktu itu aku langsung lanjut apply kuliah, tapi memang namanya juga Ya kan dipikir pasti orang tua yang namanya anak gua udah betul. terkenal, udah bisa cari uang sendiri, takutnya kuliahnya malah dilupain. Tapi bener, aku bersyukur karena orang tuaku tuh lebih prefer untuk memberikan bekal pendidikan sama putra-putrinya. Bapakku itu cuma seorang supir angkot. Ibuku cuma seorang guru TK dan TK-nya di TK Duafa yang tidak ada gajinya. Justru malah mereka itu mendedikasikan dirinya untuk mengajar anak-anak Duafa. Jadi uangnya itu juga diputer, mereka mencari sponsor, nyari donatur, kayak gitu Mas Kris. Bersama dengan salah satu lembaga zakat nasional di Indonesia. Nah, tapi mereka berdua ini punya effort yang bagus untuk sekolahnya anak-anaknya. Jadi mereka benar-benar kayak anak gue harus sekolah nih, jangan sampai kayak bokap nyokapnya gitu. Iya. Pasti orang tua mau yang terbaik lah ya buat anak-anak. Makanya. Iya. Kayak gitu. Dan ternyata ketika aku diberikan sekolah yang bagus, di apa ya? Bukan dipaksa tapi diminta untuk bisa menyelesaikan S2 ku. Ternyata itu adalah salah satu cara untuk mensejajarkan diri ketika kita mencari pasangan. Ya makanya calon istrinya seorang dokter ya. Ya berarti kan oke dong secara pendidikan. Iya gitu. Secara pemikiran juga pasti smart. Balance lah. Balance ya. Balance. Lu S2 jangan ngomong balance dong. Balance gitu. Oh iya udah kan Indonesia. Ah iya. Pinter banget ngelesnya ya. Lo Balance. Ya. Terus? Dan gimana apa tanggapan orang tua ngelihat calon anakku, ternyata anakku pintar sekali memilih calon istrinya nih. Apa gimana komennya? Gimana ya? Enggak sih, waktu itu lebih kaget karena ini gue belum bercerita kemana-mana ya. Ini baru di podcast lo gue cerita. Iya. Jadi gue itu kenalan sama nih anak random banget. Gimana ceritanya? Kebayang gak gue nyari di explore Instagram dong? Sambil pakai hashtag dokter cantik gitu. Oh gitu? Anjir. Gue belum pernah ngomong ini. Hashtagnya Gue dokter. menang banyak. Gue belum Safari Talk Show TV nih. Oh gitu. Belum. Lu mah. Hanya Karena udah agar ketemuan. Hashtagnya hashtag dokter cantik. Keluar kan dokter cantik. Iya. Gue gak percaya nih. Gue search mana? ya. Coba lihat history searchingnya. Nggak. Kita bisa nih. Nih hashtag. No, gue ketik ya. Set.
dokter cantik. Ntar keluar cantik-cantik. Dokternya. Ember. Itu dia keluar. Noh. Cakep-cakep gitu. Oh iya bener loh. Iya kan? Nurut deh sama cara gue. Ini search nih, dokter cantik. Nongol lah. Nongol lah suatu hari, nongol. Ada foto ini nih. Ini adalah foto pertama kali yang gue temukan. Beneran deh. Ini beneran, mudah-mudahan beliau nanti dapat rezeki surga ya. Karena gara-gara berkat foto ini akhirnya Danang bisa ketemu sama cewek yang Danang pengen kenalan itu. Iya. Ntar ada fotonya. Bisa dimulai dari explore Instagram ya. Dokter cantik. Dimulai dari situ terus. Kalau gue jadi lu, gue nggak mau cari dokter cantik. Kenapa? Ya maksudnya diganti kata-katanya. Apa tuh? Pramugari cantik. Oh, kamu sukanya pramugari. Iya. Nah, keluar ini fotonya nih. Udah nongol nih. Mana? Nongolnya di sini. Nah, habis aku explore di hashtag dokter cantik, nongol lah. Ada namanya Dedi Delmora. Mas Dedi Delmora itu punya apa ya? Punya production kayak baju ready to wear muslim gitu. Boleh kali minum ya? Ya boleh. Ampun, ini bukan properti kan? Yang banyak nang. Takut. Ntar ada tulisannya. Woi, built in gitu maksudnya. Tenang nang, ntar gue kontak manajer lu kalau ada built in. Bercanda. Tapi bener. Habis itu habis gara-gara Danang searching itu keluarlah foto ini. Ada 5 wanita berhijab tuh yang ada di Dedi Delmora ready to wear itu. Nah, aku kenal sama Dedi Delmoranya. Dia adalah salah satu desainer di Jogja gitu. Yang punya production baju ready to wear muslimah. Habis itu aku klik lah. Namanya keluar dong. Gue klik lagi. Gue DM. Ya, lu DM. Assalamualaikum. Asik. Pencitraan lu kenceng juga ya. Udah assalamualaikum gitu awal-awalnya. Nggak ada kata hai, nggak ada. Kan ukti. Assalamualaikum. Yes. Dijawabnya apa tuh sama dia? Untung aja nggak disamber. Ya ahli kubur. Enggak. Dijawabnya apa nang? Nggak dijawab dong. Wah itu cewek mahal artinya nang. Nggak dijawab. Dijawabnya 6 hari pak. 6 harian gitu. Baru dijawabnya terus gini. Waalaikumsalam. Titik. Nggak ada pertanyaan mohon maaf. Ada keperluan apa? Ada siap? Nggak ada. Nggak ada tuh. Ayo bro. Ada apa bro? Nggak ada. Waalaikumsalam. Udah titik. Terus aku balas lagi. Hai salam kenal ya. Gitu. Nggak dibalas lagi pak. Dibalasnya lagi iya. Jawabannya begini. Balasannya bukan iya salam kenal balik. Nggak. Apa? Maaf ini beneran Danang atau adminnya ya? Oh gitu. Aduh. Mungkin disangkanya gini nah, nggak mungkin artis DM gue. Ya tapi kayak yang kan Instagramnya kan udah ada centang biru nih. Terus masa iya admin lancang-lancang pakai ngechat dia gitu. Terus aku langsung bilang iya. Enggak aku Danang lah. Iya aku kirain adminnya mas. Udah gitu dong. Eka gitu. Oke. Chat lagi 3 bulan lagi. Chat lagi 2 bulan lagi. Jadi selama dari bulan Juli tahun 2020 itu kita nggak ngobrol. Ngobrolnya nggak intens. Masuklah di tahun 2021 Danang kena COVID. Danang kena COVID di bulan April. Tanggal 22 April Danang itu dinyatakan negatif COVID. Ya kan alhamdulillah nih keluar. Ternyata Danang baru kalau besoknya Danang itu ulang tahun ceritanya. Jadi itu hadiah negatif COVID dari Allah kan. Posting lah aku alhamdulillah negatif COVID sembuh bla bla bla. Dia masuk selamat ulang tahun ya kak. Semoga bla bla. Terus aku balas masuknya di DM atau di komen? Di komen. Di komen. Itu first time dia komen Danang di Instagram. Baru Danang langsung komen. Wah ngimpi apa aku di komen Mbak cantik ini. Oh gitu. Udah gitu. Terus Danang langsung komen lagi di DM. Nyaman nggak ya kalau kita ngobrolnya via WhatsApp? Aku kirimin nomorku. Terus dia langsung ngeping aku. Ini Nura. Dari situlah ngobrol. 23 April ngobrol. 23 Mei Danang ajak ketemuan. 23, 24, 25 3 hari berturut-turut kita ketemuan. Di tanggal 20. Belum pacaran tuh ya? Enggak pacaran. Memang aku enggak berniat pacaran. 23, 24, 25 dia nanya. Aku mau pulang ke. Dia waktu itu nggak percaya. Nggak mungkin lah kamu mau ke Jogja, nggak mungkin gitu. Beneran aku mau ke Jogja, aku mau nyamperin kamu ya gitu. Mau ngapain? Nggak apa-apa silaturahmi aja. Aku bilangnya silaturahmi nggak ada tuh yang kita nanti makan malam ya nggak. Aku cuma bilang aku pengen silaturahmi gitu. 23
Silaturahmi 24 silaturahmi 25 silaturahmi terakhir mau pulang ke Jakarta, dia nanya, "Kamu tuh mau ngapain sih nyamperin aku?" Waduh, udah ditanya cewek begini bingung kan Iya. dia mau jawab. Kayaknya udah langsung serius banget. Mau, Kan yang kamu namanya mau- main nggak apa-apa iya, dong kamu harusnya. mau ngapain sih gitu? Aku jawab, mau cari calon istri. Oke. Jawabanku langsung straight to the point. Kayak aku mau cari calon istri. Terus dia langsung, enggak, sorry, aku bukan berarti aku maksa kamu buat jadi istriku atau apa, enggak. Aku, kalau kamu nanya kamu mau ngapain ketemu sama cewek, aku memang mau cari calon istri karena aku nggak mau cari calon pacar. Aku bilang gitu, aku nggak mau pacaran. Jadi kalaupun kamu harus berpikir atau kamu tidak sedang mencari calon suami, it's okay. Aku bilang gitu. Aku cuman memberikan jawaban apa yang jadi pertanyaan kamu. Oke. Terus dia diem, enggak kok, aku juga nggak pengen wasting time buat nyari calon pacar atau cowok deket doang gitu. Aku juga pengennya menikah sih, cuman nanti aku harus berpikir siapa kira-kira yang pas, bla 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 gitu lah. Terus aku bilang ya udah nggak usah dipikirin banget kok, nggak apa-apa. Yang penting kamu nyaman dulu komunikasi sama aku, kita ngobrol lebih dalam lagi. Aku nggak pengen ngajak kamu pacaran karena aku nggak punya kamus pacaran deh sekarang, aku bilang gitu. Percuma Pak, gue pernah pacaran beberapa kali, ditinggal kawin 4 kali. Mampus. Tinggal kawin 4 kali. 4 kali. Sakit dong itu hati. Sakit. Ditinggal kawin Pak 4 kali. Pernah. Tapi lebih baik ditinggal kawin apa pas sudah menikah terus cerai? Mendingin yang mana nang kamu tuh? Mendingan ditinggal kawin deh Pak, karena Mendingan menikah kawin, mending seumur hidup, sabar ya Pak. Enggak. Gue gak ngomong diri gue sendiri, Nang. Oh iya. Gue cuma ngasih lu Enggak, aku pilihan. juga, kita ini kan sama-sama cowok, jadi kayak menguatkan kan, sama-sama. Sabar. Salah gue lagi ya. Minum dulu deh biar adem. Nah gitu dong. Aku juga mau bahagia kayak Danang soalnya. Amin. Gitu. Pas kan kopinya? Enak. Jadi lebih baik gitu ya. Lebih baik gitu. Lebih baik Jadi ditinggal nikah ya. Lebih baik ditinggal nikah, jadi pahit di depan nggak apa-apa. Yang penting kita bahagia belakangan. Oke. Kenapa lu yakin banget sih sama dokter cantik ini? Yang pertama itu adalah aku tuh merepresentasikan wanita seksi itu adalah wanita yang cerdas. Karena aku selalu yakin anak itu lahir, anak pintar itu lahir dari ibu yang cerdas. Oh iya, gue percaya juga kok itu. Gitu. Jadi lu yakin anak lu akan cerdas kalau dilahirkan sama wanita? Sama wanita yang cerdas. Wanita Gitu. yang Karena cerdas. bagaimana pola didiknya, pola asuhnya dan sebagainya kan itu lahirnya dari situ. Nah, aku itu mikirnya waktu itu beliau ini seorang dokter, terus punya pendidikan yang bagus, latar belakang yang bagus juga, seorang ayah yang berpendidikan, ibu yang berpendidikan, kakaknya semua berpendidikan semuanya. Jadi aku akan tidak dominan karena aku ini tipikal orang yang cukup dominan sebenarnya. Mungkin karena aku Gak kelihatan sih Nang emang kalau dari luar gini. Kalau lu tuh dominan gitu, leader. aku tuh dominan Mas gitu. Makanya aku tuh justru kasihan, takut kalau misalkan aku punya pasangan yang ikut aja deh Mas, terserah Mas deh. Oh, lu gak suka emang yang kayak Gak gitu? suka, gak bisa aku harus lempar case modelnya. Aku besok mau beli gelas, enaknya yang putih atau yang merah? Yang putih aja Mas, yang merah udah banyak. Aku butuhnya orang yang kayak gitu. Oh, yang kayak gitu. Kalau dia sesukanya Mas aja, Mas pengennya aku justru nggak seneng kayak gitu. Karena tujuannya kan kita ingin punya ide bareng-bareng. Gitu loh, apa-apa yang kita ambil langkah kita itu nanti langkah kita berdua. Kayak gitu. Oh, dewasa juga pikiran lu ya. Sebenarnya begitu Mas. Kalau di TV cuma nyablak aja. Tapi wanita ini luar biasa, maksudnya bisa menerima laki-laki dari Jakarta ya. Untuk datang. Ngomong pahit Pak gue. Oh. Jadi gue itu benar-benar belak-belakan sama dia. Tabungan aku cuma segini loh. Ya kalau tabungan lu banyak ya ngomongnya enak. Kalau nggak ada gimana Nang? Oh iya. Iya kan? Enggak sih, tapi maksudnya kan Iya juga sih. seseorang pasti berekspektasi lebih ya Mas. Barangkali kita nggak pernah tahu ya isi hati manusia. Even pasangan kamu, kita nggak pernah tahu hati yang sesungguhnya kan gitu. Manusia loh gitu. Tapi aku tuh fair, kayak tabungan aku segini loh, kita pakai nikah nanti begini. Akan ada kebutuhan masa depan kita. Terus aku ada rumah di sini kayak gitu. Gini, bentuknya begini. Rumah ini akan rumah ini udah lunas, rumah ini yang tinggal sedikit lagi kurang sekian bulan. Rumah yang ini bulan depan akan selesai. Aku bongkar semuanya. Kok lo percaya banget ke dia orang baru? I don't know. Karena menurut aku cinta itu jujur. Jadi kalau lo cinta, lo sayang, tidak mulai dari kejujuran, menurut aku kamu nggak cinta. Kan ada part-partnya mesti yang ditutupin dulu Nang. Enggak sih.
Harus buka di awal. Menurut aku better pahit di awal, jadi dia tidak berekspektasi lebih, atau dia udah tahu ukuran calon suaminya, then I know juga ukuran si calon istriku. Akhirnya dia juga terbuka ternyata setelah aku pancing gitu. Iya, aku juga ada rumah di sini, alhamdulillah rezekiku ada di sini tuh. Jadi aku tahu kalau bini gue ternyata punya rumah. Bilangnya udah bini gue, emang udah nikah lu. Maksudnya kayak calon bini gue. Ah, calon. Salah lagi, Lu mengklaim lu punya orang, nggak boleh itu. Maaf mbak, ibu. Terus sama bapaknya ngamuk lagi. Kita katanya nikah siri. Iya. Rame. Tahu kan artis kan tiba-tiba pacaran nggak ada kabarnya, Enggak. Yang tiba-tiba. ini tadi keceplosan doang. Maksudnya calon bini gue gitu. Iya. Calon istri ya. Calon istri aku itu ternyata begitu gitu. Terus ya sudah aku ya ayo gitu. Aku justru bilang kayak tabungan kamu disimpan, nggak usah dipakai apa-apa. Kalau mau belanja, mau jajan. Udah gitu aja. Oh, pakai duit lu tuh. Boleh. Aku udah sangat percaya mas. Sampai di titik ini aja aku udah ngasih semua pin ATM ku. Oh gitu. Ya. Wah, bertanggung jawab sekali ya dirimu. Beneran tuh. Dia tahu pin ATM ku. Semua pin ATM ku. Oh yang belum tahu satu, kartu kredit aku jebol. Sabar sayang, nanti ya satu-satu. Dipakai sama siapa? Sama lu apa sama dia? Nah, dia takutnya enggak sih, enggak. Tapi dia orangnya kalau kata orang Jawa itu gemi. Apa tuh? Hemat. Ya rata-rata karakter orang Jawa begitu sih. Ya aku bersyukur. Baik ya. Tapi parah loh. Kayak beliau itu tidak punya tuntutan, enggak harus branded, lebih ke asas kebutuhan. Kayak misalkan kita mau prewed nih, terus yang nyari sepatu aja heels yang nggak usah tinggi-tinggi, yang gini. Orang mungkin akan emosional ya untuk nyari yang ya aku pengennya brand A, B, C, D, enggak ya. Ini aja yang gitu. Belinya di online shop. Oh gitu. Terus aku bilang, jangan dong yang bagusan dikit, nanti aku cariin di outlet aja, size-nya berapa, minta sentimeter kakinya. Nggak apa-apa ini aja dipakai prewed doang kok ya. Oh gitu. Wah, bahagia bersyukur sekali ya. Saran dokter, spesialis, calon spesialis syaraf. Dan beliau punya pola pikir yang seperti itu. Terus dia dulu bilang kayak yang, aku tuh percuma kamu beliin barang-barang branded. Aku pernah ngomong, kamu gak kepengin ini aja tak gitu. Kayak ya namanya juga cowok kan pengen menyenangkan hati wanita ya. Dia jawabnya apa? Kamu percuma ngasih aku barang-barang itu. Di rumah sakit juga gak bisa dipakai. Oh gitu mikirnya. Aku kerja di rumah sakit ketemu orang sakit. Justru aku ya menggunakan pakaian seadanya, pakai seragam. Aku pakai sneakers kok. Dia jawabannya gitu. Yaudah kalau gitu kita sneakersannya, iya ya. Aku mau kalau dibeliin sneakers gitu. Oh gitu. Wah. Ngiri ya. Gue tambah ngiri sama hidup lu. Aku tuh bahagia sekali punya dia gitu kayak. Allah itu ngasih aku wanita di waktu yang tepat. Ternyata yang dikirimkan sama Allah itu bukan wanita yang saya inginkan, tapi yang saya butuhkan. Tapi secara karakter fisik itu tipe lu bukan? Tipeku. Tinggi, berhijab. Jangan-jangan tinggian dia lagi nang? Enggak, tinggian aku 172, dia 170, 69 lah. Wah, tinggi. Cukup tinggi buat cewek. Makanya itu ya. Sesuai dia kan sempat di model-model gitu. Oh, model-model. Coba dong kasihin ke itu, ke bos yang di rumah, ini cincin apa ini nang? Ini cincin engagement aku kemarin. Oh, ya, tangannya bekas cakaran kucing nih. Kenapa kok pilih warnanya silver sih? Kenapa nggak yang gold? Nggak, lebih ke ini bukan emas putih kok. Karena kan kalau di Islam itu cowok tidak diperkenankan menggunakan emas kan. Iya. Gitu. Jadi ini pakai bahan yang halal atau boleh digunakan untuk cowok. Kalau cewek baru pakai emas putih. Jadi kemarin lebih ke situ aja. Lebih ke situ. Jadi nggak ada gold yang aku pakai. Jadi dipakai sholat terus aman buat cowok. Karena memang ada kan yang sempat membaca gitu kalau cowok sebaiknya menggunakan beberapa bahan. Iya benar. Terus alasan kedua orang tuanya apa kok menerima lu sebagai calon menantunya? Jangan salah, Danang nyamperin orang tuanya nggak pakai dia loh. Sendirian? Jadi Danang head to head sama orang tuanya langsung matur atau ngomong itu sama orang tuanya langsung datang, Pak Bu pengen silaturahmi, anaknya ada di Jogja, orang tuanya waktu itu di Jakarta. Gentle lu ya. Dan samperin, saya suka sama putrinya Bapak, kita kepengen silaturahmi lebih lanjut nih Pak, diperkenankan kah kalau misalkan orang tua saya datang ke tempat Bapak? Dia langsung bilang, ayo besok ketemu saya dulu, kita jalan-jalan. Diajak jalan-jalan tuh mungkin beliau pengen tahu ya, kayak gimana sih Danang itu gitu. Diajak jalan-jalan sama orang tuanya gitu. Alhamdulillah dapat respon positif dan langsung dikasih tanggal. Boleh nih kalau orang tuanya mau nyamperin tanggal sekian. Ngomongin tanggal, kapan tanggal merit? Merit masih belum sih kalau merit. Masa nggak ada angen-angen kok tanggal segini biar bagus
belum ada banget gitu. Mereka sudah ngobrol gitu. Karena aku waktu itu ngomong kalau untuk masalah merit saya serahkan ke bapak sama ibu. Yang pertama bapak, orang tua beliau itu punya jadwal yang harus cuti dan sebagainya karena beliau ini salah satu pejabat hukum lah beliau. Oh, pejabat. Hakim tinggi. Oh. Dan artinya kan harus cuti dan sebagainya, harus ngatur jadwalnya. Terus aku bilang semua tanggal itu tanggal baik. Dana nggak ada tuh hitung-hitungan weton, cocoknya di air sama cocok di api, itu nggak ada begituan. Udah pokoknya gimana baiknya Danang manut. Nah, momen sekarang ini sampai aku ngobrol sama Mas Krisata ini adalah momen yang mereka lagi ngobrol orang tua, apple to apple tuh, orang tua gitu. Jadi akunya memilih untuk tidak intervensi, Nura juga tidak intervensi. Begitu mereka keluarkan tanggal kita akan eksekusi. Tapi basic sih wedding organizer-nya udah ready. Udah ready ya. Mau pakai konsep adat Jawa? Ada Jawa di Jogja, di Banyuwangi nanti adat Banyuwangi. Oke, berarti 2 kali. 2 kali resepsi, ngunduh mantu. 3 kali sih. 3 kali. Oke. Udah kan lancar pernikahannya nah. Dan langsung dikasih keturunan. Kan gue juga mau lihat Danang Junior tuh gimana gitu bentukannya kan. Boleh, insya Allah. Ya, pasti anaknya cakep lah. Amin. Nah, di luar kita ngomongin soal pujaan hatinya Danang nih, kita balik sedikit ke karir ya. Boleh. Karir. Lu kan udah bagus punya image seorang penyanyi, ya kan? Kenapa lu harus jadi punya image seorang presenter nyinyir? Ini gara-gara tuntutan apa karena mumpung ada kesempatan ya dulu habak aja? Jadi waktu itu di 2018 saya memutuskan hal besar untuk tidak bergabung dengan company besar itu. Waktu itu aku in charge dalam sebuah company kan. Setelah aku ajang pencarian bakat dan aku memilih untuk independen. Ketika aku memilih untuk independen, otomatis aku butuh exposure lagi. Iya, kesempatan. Apa ya? Ya apa yang bisa membuat aku dilihat lagi sama orang gitu. Karena kan aku harus membuat line kerja aku lebih luas lagi, tidak hanya seorang penyanyi kan. Keluar dari manajemen dari company, aku memutuskan untuk personal aja sama manajer aku. Jadi kita tidak ada company apapun, jadi aku cuman sama personal manager aja. Dan waktu itu dapat program Killer Karaoke. Waktu itu nyanyi sambil dikasih hewan-hewan gitu kayak di luar negeri kan ada kan, biar nyanyinya bener apa enggak gitu. Nah waktu itu ternyata program itu cukup diterima dan naik. Waktu itu aku jadi jurinya di situ. Tapi memang karena bukan ajang pencarian bakat nyanyi murni, lebih ke variety show, jadi agak kocak-kocakan. Di situ Danang kadang judes, kadang kocak, kadang cengeng, kadang penakut. Jadi bikin tuh. Ternyata itu dilirik sama stasiun TV. Wah Danang kalau judes kejam juga ya, gitu loh. Oh gitu. Bisa nggak sih kita tak kasih tantangan untuk jadi host nyinyir? Dikasih offering lah ke manajemen aku. Starting offering pertama itu aku nggak terima. Aku takut. Satu. Takut jelek image-nya. Awalnya itu. Tapi lebih ke nggak bisa atau takut salah bicara. Yang kedua, udah tahu kan efek salah bicara? Iya tahu lah. Kan? Udah ngerasain kan? Udah. Salah bicara kan? Ya itu. Ya, gitu. Takut salah bicara Pak. Itu meresiko banget sih. Makanya. Nah akhirnya terus kedua aku ikutan lagi. Di offering lagi. Aduh gimana ya? Ayo dong. Dipikirin lagi. Enggak kok nanti kita bantu untuk direct ini gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk mengambil program itu karena memang waktu itu aku pikir gini, ya udahlah yuk harus bikin satu terobosan baru. Walaupun aku waktu itu tahu sih impactnya apa. Aku pamit kok sama orang tuaku, Bu, Pak, aku mau ngambil program ini. Nanti pasti efeknya adalah begini nih, gitu. Danang dibilang ngondek lah, Danang dibilang nyinyir lah, sombong lah. Baru anak kemarin sore aja udah belagu lah, gitu kan. Di DM-in lawyer. Tapi waktu itu challenging jadinya sama aku. Sejauh yang pertama, yang aku katakan itu based on artikel. Iya dong, memang semua udah disiapkan materinya kan. Lu cuma membawakan dengan nada lu sendiri kan. Betul. Jadi sebenarnya itu yang membedakan itu hanya sebuah intonasi gitu loh, cara membaca gitu. Kayak misalkan seorang pembaca news, bilangnya kan pasti pemirsa telah terjadi kebakaran di kota Depok yang menewaskan 150
penduduk, misalkan gitu. Iya. Tapi kalau misalkan intonasinya pemirsa gitu misalkan ada kebakaran pemirsa, serem, ini ada 50 orang meninggal gitu. Kan jadi berbeda ya. Gitu. Kebayang gak sih? Rumpi aneh. Rumpi kan gitu. Menenggoy gitu misalkan gitu. Kan jadinya kan jadi gitu. Tapi waktu itu ada pergejolakan yang kayak aduh anjir gue kayak gini nih. Setiap pulang itu gue nonton video gue lagi gitu yang kayak gue begini amat nyari duit ya demi Tuhan. Tapi sukses Lunang itu. Ada Sukses iya banget kan bawa ini lo. jadinya aku dicintai ibu-ibu gitu loh. Terus kalau aku tuh pernah sampai ngambil cuti seminggu untuk tidak ikutan syuting gitu. Terus wah DM ku tuh banyak banget Mas dan Mr. Update kemana kan nama aku Mr. Update Mr. kan. Update. Mr. Update di mana? Mr. Update di mana? Nggak seru nggak ada Mr. Update gitu. Kayak itu satu hal yang membuat aku juga lucu. Off air nyanyi nih biasanya dipanggil Danang enggak dipanggil Danang Mr. Update. Mr. Update terus dikeraus ibu-ibu pipi aku dikerauk aku ditarik bajunya cuman gara-gara gemes banget sih nyinyir banget mulutnya kepengen gitu-gitu katanya mulut aku pengen dikerus lah aduh pokoknya gitu jadi ya itulah gitu makanya waktu itu memang aku sempat juga pendalaman peran gitu aku oke nggak ya kayak gini sempat dapat penolakan juga dari keluargaku gitu yang kayak yakin ya setelah enggak apa-apa gitu kan yang penting kita di bawah panggung nggak kayak gitu Iya. aslinya nggak kayak gitu dan aku sering kok abis syuting gitu sama narasumber minta maaf gitu maaf gitu ya ya. tadi ini aku bacain Sempet juga kan waktu itu gitu. sama Barbie Kumalasari. Siapa ya Bang. Mbak Berwi assalamualaikum Siapa ya? nggak kok aku Itu sering kenapa chat. bisa berantem dulu sama Barbie Kumalasari, sampai bacot-bacotan gitu di dalam studio? Enggak. Waktu itu kan aku cuman nge-host, co-host kan. Terus Mbak Barbie itu bilang, Pi, itu siapa sih? Co-host lo, gue gak suka sama dia. Lah tiba-tiba aku digituin gitu. Sama dia? Terus aku mungkin waktu itu juga kurang dewasa ya. Terus pagi-pagi pula kan. Baru malam, baru acara, pagi masih capek. Jadi emosionalnya juga ini. Terus aku langsung juga kagetnya, kenapa gak sukanya sama gue gitu. Terus ya gitu, sempet adu mulut. Gitu. Iya. Tapi itu bukan setting dari pihak program ya? Enggak. Real Tapi ya? justru karena kita kenal di momen itu, akhirnya terus kita baikannya juga gampang gitu. Kayak terus ya udah sekarang mah adik kakak bang. Enggak. Ya maksudnya kita silaturahmi kayak beliau kadang WA, aku juga balas. Gitu. Oke, jadi gitu bos English ya. Tolong dibedakan antara profesional kerja sama karakter asli. Bahwa ini sudah terbukti dari Danang menceritakan bahwa semua itu dilakukan karena berdasarkan narasi dengan intonasi versi dari Danang sebagai Mr. Update. Betul, kayak gitu. Tapi emang kalau bacanya biasa-biasa aja nggak seru sih. Nggak seru ya, kan acaranya acara gosip. Semua hal pasti ada impactnya, ada positif, ada negatifnya. Mungkin negatifnya ya itu tadi, tapi positifnya aku mendapat wajah baru. Jadi ada sosok baru, ada wajah baru di masyarakat. Terus diterima oleh masyarakat dalam bentuk yang seperti itu. Dan tinggal aku aja yang menggeser image aku dengan image strategik yang dilakukan sama manajemen aku. Dan sekarang alhamdulillah setelah program itu dapat program baru dan programnya lebih wise lagi dan jadi juri kayak gitu. Jadi kayak enaknya jadi juri ya, makan gaji buta ya, cuma duduk doang. Kata siapa? Juri juga punya credibility yang harus dijaga dong. Enggak, aku nonton cuma duduk komen deh, kamu kurangnya pitch control. Tapi kan itu kan pakai ilmu. Coba gue dong pilih jadi juri gitu. Susah. Gak boleh ya? Gak mesti ada background seorang penyanyi gitu. Baru bisa jadi juri. Lo aja belum bisa nilai diri lo sendiri, Mas. Ah iya, benar juga sih. bisa. Mau tau gak apa nilainya? Kenapa? Kalau gue nyanyi, mendingan gue lebih baik diem aja. Jangan nyanyi. Itu gue udah bisa kok. Gue gak punya bakat di situ gitu loh. Tapi keren banget Danang, kamu punya bakat yang luar biasa banyak ya. Pendidikan juga udah S2, orang tua juga pasti bangga. Ada gak sih orang yang masih gak seneng sama diri lo? Masih dapat cemoohan? Banyak. Bener sih gue ngomong. Haters gonna be hate. Jadi masih ada? Masih lah. Kalau dari orang terdekat gue nikah nih, gue nikah ya, gue nikah. Emang bisa tuh anak nikah? Ada aja kan? Gak usah lu Nang, gue juga ngomong gitu sebenarnya. Tapi gue gak mau ngutarin aja Nang. Bisa tuh anak nikah. Gitu. Kayak yang, gitu. Kita test drive dulu nih gitu. Asik. Nah terus gimana jawabnya? Gak dijawab lah, ngapain? Kalau punya teman nih, teman yang kenal sama lu? Enggak, justru kalau teman yang kenal tidak akan bicara seperti itu karena dia tahu as a background who am I gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak tahu, justru dia akan ngomong seperti itu. Dan ketika dia ngomong seperti itu, aku mengikuti
apa yang jadi bahan perbincangannya, Iya. ya levelku akan turun seperti mereka. Oh. Jadi better aku Jadi nggak perlu ditanggapin nih. ya stay di level aku. Ya mereka-mereka yang ngomong seperti itu kan kalau kita ngomong sebenarnya mereka insecure sama dirinya sendiri justru. Pertanyaan itu seharusnya ditanyakan sama dirinya. Bisa lo nikah, Iya. dapat yang bagus, dapat yang cantik, dapat yang punya pendidikan bagus, dokter, bisa nggak kayak gitu. Iya. Justru mereka Orang akan bingung. iri aja ya itu. Nah, itu makanya mereka insecure dengan dirinya sendiri. Who knows kalau ternyata mereka punya keterbatasan yang dipush oleh keluarganya untuk menikah tapi dia tidak bisa menikah. Iya. Then akhirnya apa? Emosionalnya, stress reliefnya dilimpahkan ke orang. Iya. Bisa nggak tuh anak nikah? Jangan-jangan cuman gimmick, cuman bikin video klip kayaknya gitu. Iya. Karena kan backgroundnya nggak jauh dari single lo keluar ya. Lu ada kabar ini kan? Justru lagu itu Danang bikin untuk beliau. Oh. Bukan karena momen Danang bikin lagu terus engagement, kebalik. Aku engagement karena momen penting jadi kita bikinkan lagu untuk beliau. Bangga sekali dia punya calon suami. Baru engagement gue udah dinyanyiin, udah diciptain lagu. Gimana ntar gue punya baby kan? Tiba-tiba ntar anang kedua ini jadinya. Anang kedua. Aduh. Nang, ini Ya. kita ada beberapa pertanyaan nih dari Boleh. netizen ya. Oke. Dari sekian banyak gue bertanya, kita juga harus libatkan masyarakat dong, Iya dong. yang mau bertanya langsung sama lo. Oke, Boss and Girls, ini saatnya Boss and Girls bertanya. Ini dia dari akun Instagram. Siapa nih? I love Emeh. I love Emeh. Namanya aneh ya. Suka banget kucing ya bang? Punya berapa banyak? Aku suka kucing dan aku sampai nekat impor kucing. Kucing bener? Kucing bener. Bukan Kucing yang kucing. minta kos-kosan ya. Kucing bener ya? Sabar ya. Gua sih. Gue cuma bilang sabar ya. Iya. Ya kan? Tas udah. Ya Iya, nggak, tas Soek? udah. Aku nggak punya kucing. Masih ada channel nggak sih? Yuk kita bikin program baru yuk. Masih dong. Ayo. Apa dong? Ani-ani dan kucing. Ani-ani dan kucing jika bersatu jadi apa itu kira-kira teman-teman? Makanya, aku suka kucing memang kebetulan dan sampai impor dari Rusia, dari Ukraine. Mahal dong itu harganya. Lumayan. Jenisnya Maine Coon. Itu hobi sih. Kucing yang Gede. yang gede ya, Yang Maine gede. Coon ya. Yang gede. Punya berapa? Ada di rumah ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus akan turun lagi dari Rusia mungkin di bulan apa nih? September ini 2 ekor lagi. Berarti lu pecinta kucing ras dong, bukan? Pecinta kucing ras. Tapi aku juga punya domestik, punya kucing kampung. Oh ada. 2 ekor yang aku rawat seperti memperlakukan kucing ras. Karena menurut aku ya apa ya? Ya mereka sama. Sama gitu loh. Cuman memang kalau yang kucing ras itu kan aku bedanya karena memang aku punya hobi itu gitu. Tapi aku tetap punya kucing kampung. Sama satu Persia. Oke. Ngapain piara banyak-banyak gitu? Emang nggak repot? Jadi gini, aku tuh punya hobi dulunya itu kalau kucingnya beranak itu dikasih-kasih ke orang. Ya wes lah nggak apa-apa diambil aja, ya wes nggak apa-apa diambil aja gitu. Nah, sekarang ketika aku punya Maine Coon itu, terus aku berpikir kalau hobi aku kepengen bisa di cover oleh si kucingnya. Minimal aku bisa beli makan perawatan kucing ke dokter hewan dari muterin kucingnya itu. Oh jadi lu akhirnya ke breeder. bisnis, breeder dong, Breeder. iya ternak ya. Jadinya ke breeder gitu. Berarti satu anak kucing Maine Coon berapa lu jual? Satu anak kucing Maine Coon itu kalau parentsnya impor itu bisa 25, 30, 20 minimal. 20. Berarti sama kayak kucing itu dong, British Shorthair itu ya. British Shorthair itu kan sekarang lagi booming kan. Kalau Maine Coon ini salah satu yang long lasting. Nggak musiman karena dari lama juga segitu aja harganya. Kayak stabil gitu loh. Stabil banget harganya. Kalau British Shorthair ini memang gara-gara kemarin kan momennya ada Gempy punya kucing British Shorthair, terus Kak Baim Wong punya, akhirnya terus semua orang kepengen punya kucing lucu gembul gitu. Nah, akhirnya dia naik daun. Mahal lah harganya. Mahal, itu mahal banget itu. Dan memang dari breedernya gue pernah sedikit tanya jawab ya. Memang breeder kucing jenis itu yang apa British Shorthair itu nggak selalu dipacak terus. Betul. Kalau bisa macaknya jarang-jarang deh, untuk satu apa indukan tuh setahun sekali aja. Jadi Karena itu ada bikin golongan harganya darah juga. jadi mahal. Betul. Walaupun beda parents, terus kalau manusia kan yang penting beda bapak, beda ibu bisa kawin. Iya. Nah kalau ini nggak, walaupun kita sama-sama kawin, kalau darahnya satu darah, bloodnya sama,
sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kayak Oh, mereka iya. harus tes blood dulu. Banyak sih sebenarnya. Artinya sebenarnya kalau memang kita mau bisnis kucing, bukan bisnis, jadi breeder kucing, kita juga harus berpikir untuk tidak melakukan Penyimpangan. breed, cross breed gitu. Oke. Jahat gitu soalnya. Oke. Yes. Ini dia pertanyaan berikutnya ya buat Danang dari netizen dari akun Instagram ngabers.jakarta. Lebih suka pisang apa jeruk? Ini nggak penting pertanyaan nih. Lebih suka pisang apa jeruk? Apa jeruk bang? Aku suka jeruk. Kenapa lu nggak pilih pisang? Memang kebetulan nggak suka bukan nggak suka, tapi memang jarang makan pisang. Tapi aku masih bisa makan pisang. Kayak nggak stay pisang itu di rumah. Walaupun biasanya kan breakfast orang makan pisang. Aku nggak. Jeruk, lemon, jeruk, aku selalu ada di Selalu standby ya. standby. Gue mikirin orang kenapa nanyanya begini ya. Dia Mungkin karena dia ngiranya jeruk makan jeruk atau pisang makan pisang gitu ya. Gitu. kok jadi pinteran lu nang ya. Aneh aja. Atau gitu. ketika jeruk ketemu pisang jadi nggak ketemu apa-apa gitu. Iya. Ya kan? Oke, atur aja deh. Pertanyaan berikutnya nih, yang ketiga dari akun Instagram _syah05. Yes. Apa benar lebih pilih bikin settingan dibanding karir redup? Lo lebih pilih settingan apa? Lebih baik lo nggak usah settingan tapi karir lo redup gitu. Aku punya persiapan matang dengan kehidupanku. Salah satunya dengan mempersiapkan pendidikanku. A part of worst case in my life itu adalah pendidikanku. Ketika karir aku redup, aku tidak akan mengorbankan diriku untuk membuat settingan bodoh. Gitu. Tapi sejauh ini pernah nggak? Sejauh ini pernah nggak? Aku bahkan menolak. Aku pernah dibayar 100 juta, 150 juta untuk pacaran 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tapi aku bilang sorry nggak. Alasannya emang nggak mau aja. Nggak mau, karena aku nanti ya akan keterusan kalau kayak gitu loh. Jadi aku memilih untuk enggak deh, rezekiku bisa dicari di tempat lain kok gitu. Nggak harus kayak apa-apa lo duitin sih kayak gitu loh. Ngerti kan maksudku? Settingan pacaran lo duitin, apa-apa lo duitin gitu. Jadi aku waktu itu ngerasa aku belum butuh ya. Karena settingan itu gimana dulu nih gitu. Karena dalam dunia entertainment itu gimmick itu terjadi. Iya. Ini juga ada gimmick kita. Iya. Ya nggak sih? Benar. Tapi kan bukan berarti gimmick itu settingan gitu loh. Iya. BTS featuring Coldplay itu gimmick loh. Ya kalau nggak Itu gitu. part of gimmick, tapi iya. kan positif gimmick gitu loh. Yang dilakukan adalah mereka melakukan gimmick untuk menarik perhatian orang dengan melakukan kolaborasi. Benar kan? Benar. Nah, kalau itu dilakukan sah menurut aku. Aku punya kamus untuk mau melakukan itu. Iya. Tapi ketika settingannya negatif, settingan kayak yang berantem, maki-maki orang, memilih untuk tidak. Gitu. Oke Dang, saatnya kita games ya. Ya. Ya kita boleh seru-seruan. Jadi rulesnya nanti gua akan jelaskan. Tapi ini ada hukumannya yang kalah. Hukumannya kalau misalnya lo yang kalah, HP lu gua bajak. Kalau gue yang kalah, HP gua, Instagram gue bebas lu mau bikin postingan apa aja, terserah. Oke. Ya. Ready? Oke. Oke, boys and girls, saatnya games. Apa nih? Oke, ini fair ya. Tim gua tuh nggak ada ngasih gua cue card ini dari awal gua datang, dari sebelum lu datang. Jadi gua juga nggak tahu nih pertanyaannya apa. Ini seputar pengetahuan umum. Oke. Oke, lagi cermat lo kira. Iya. Seputar pengetahuan umum deh. Baik. Ada pertanyaan dari tarian gitu-gitu Oke, gitu lah ya. Kita coba. Kita coba ya. Kita lihat sosok S2 versus S1 nggak lulus. Ya, jangan gitu dong. Ya. Oke. Oke. Tiga ya. Jangan dibelat. Oh, belum. Jangan. Ini dimulai dari gua dulu. Oh, baiklah. Gua ngasih pertanyaan ke lo. Oke. Pertanyaan untuk Danang. Pertanyaan pertama. Berasal dari manakah lagu Gundul-Gundul Pacul? Jawa Tengah. Kok gampang? Tolong ya. Ini kebagian yang gampang nih. Kemarin gua. Oke, kasih. Nextnya gue. Ambil kartunya. Udah ketawa aja lu. Siapakah Menteri Perdagangan Indonesia saat ini? Mampus gak lu? Gue dikasih pertanyaan kayak gini. Menteri Nggak Perdagangan. bisa gitu dong. Kamu harus kenal sama menteri-menterimu. Beneran. Aku kelamaan tinggal di Los Angeles nih.
Naik pesawat berapa jam? Kalau lagi pandemik cuma 1 jam. Aduh. Menteri Perdagangan Yes. Ahmad Dahlan. Ih, Ahmad Dahlan. Masjid dong. Itu Ahmad Dahlan kan pahlawan. Oh gitu ya, anjir gue diketawain ya ini. Gue nyerah deh nang. Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi, astaga. Minta maaf sama Pak Muhammad Lutfi. Iya Bapak Muhammad Lutfi. Salam Maaf kenal. ya. Salam kenal. Lanjut. Serba salah. Ini dibisain. Oke, bisa. Skor 1-0. Gak salah ya kalau misalnya S2 ya. Enggak juga, yang tadi tuh kebetulan gampang. Kalau yang ini kayaknya susah ini. Pertanyaan yang kedua. Gampang juga ini loh. Apa itu? Gila lu, udah pasti bisa jawab ini. Apa itu? Berasal dari manakah provinsi makanan tahu petis? Tahu petis. Oh, provinsinya Jawa Timur. Salah! Tahu petis itu Jawa Timur loh. Enggak. Mana? Jawabannya Jawa Tengah. Kalian salah. Petis berasal dari mana? Jawa Tengah kan? Jawa Timur. Gue googling ya. Ayo, petis dari mana? Mana ada Jawa Timur itu petis itu dari wilayah pesisir, dibikinnya pakai seafood. Asal. Nah, Jawa Tengah itu tidak punya pantai sono. Jawa Timur yang pantainya terpanjang. Semarang Jawa Tengah. Oh iya deh. Semarang. Langsung dicari tuh sama tim gue. Asal Bukan dari Jawa Pak Timur Petis. ya? Bukan. Oh, karena petis. Oke, satu Oke ya. sama. Belum ya? Belum, kan masih lu yang unggul ini. Oh, iya, Lu iya. salah kan? Oke, masih 1-0. Sekarang pertanyaan untuk gue. Aku. Ambil. Oh, ribet lagi ini kehidupan lo. Ibu kota Kepulauan Bangka Belitung. Kamu lah Mas yang bagi-bagi soalnya, bukan aku. Masalahnya loh gue ya. juga belum baca itu. Leo wes. Apa ibu kota Kepulauan Bangka Belitung? Oh, salah kan? Masih 1-0 berarti. Bangka Belitung ya? Bangka Belitung. Pulau Bangka Belitung sih tahu. 2, 3, 4. Aduh, nyerah. Pangkal Pinang. Aku juga nggak ngerti kalau dijawab ditanyain ini. Gue mau jawab itu kok nggak keluar gitu di mulut gue. Enggak, kebiasaan deh. Pangkal apa gitu loh. Pangkal apa yang enak? Pangkal Jati. Oh, lu mau ke situ pikirannya. Enggak. Udah ngelantur ini sih. Next ya. Ayo. Pertanyaan berikutnya untuk Danang. Anjir, ini kok agak mending ya buat lo ya. Berasal dari provinsi manakah pahlawan nasional Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro. Jawa Timur. Salah. Kenapa aku Jawa Timur terus sih jawabnya? Jawa Tengah lagi. Salah juga. Apa? Yogyakarta. Oh, Diponegoro Yogyakarta ya? Iya. Salah. Oke. Ini kalau dia menang cuma gara-gara gundul-gundul pacul ini. Berarti oke banget ini orang. Next. Lambang Pancasila sila ketiga. Nah, ini gampang. 3 ya. 3 itu kan bunyinya Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia. Tunggu. Persatuan Indonesia. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membantuku ya Allah. Tunggu. Ketuhanan. Biarkan aku yang memenangkan. Oh, gua tahu. Apa? Rantai. Pohon beringin. Aduh, sekolah gua gak lulus. Ya, aku juga Pangeran Diponegoro aja aku salah. Astaga, yang rantai Pancasila keberapa ya? Rantai kedua. Astaga, kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya. Astaga, gue diketawain deh nih sama netizen. Aku yang menang. Oke, bahasa Inggris. Gue result dulu nih ya skornya. Akhirnya Danang punya poin 1, Krisata dapat poin 0. Jadi kesimpulannya Danang menang dan berhak untuk membajak Instagram gue. Oke. Tapi Nanti ya. Nanti. Sekarang? Sekarang. Sekarang aja, Nang. Ayo udah. Postingan aja single aku yang baru. Oh. Hapus gue. Yaudah, materinya mana sini? Ini materinya. Jangan Materinya sedih ya, sabar. Namanya juga kehidupan. Ya kan? Udah biasa terjadi di kota-kota besar. Iya. Ya. Ayo, 1, 2, 3.
Lagunya enak banget. Ku berikan bahu. Jangan sedih guys. Kita posting dulu sebagai hukuman, Bos Engels. Krisata kalah. Cuman gara-gara gudul-gudul pacul ini gua kalahnya. Coba lihat. Nih. Oke. Posting. Apa dong captionnya nih? Terserah deh. Single terbaru Danang. Gilin anak nyanyi pop. Nah, gitu. Tak aku nyanyi pop di situ. Single terbaru Danang. Hanya satu video yang gue tag lu ya. Boleh. Ya. Nanti biar aku repost lah. Oke ya, sudah di post, itu sebuah bentuk hukuman. Nyanyi pop nih anak. Gimana? Apa Gimana? liriknya tadi? Ku berikan bahuku. Gue juga bisa kayak gitu. Gimana? Ku berikan bahuku. Hampir mirip kan sama lu suaranya. Nyanyi deh. Lu nyindir gua setan. Beneran. Ayo kalau kamu mau niat, aku mau lo bantu. Serius lo? Beneran. Banyak kok yang bukan penyanyi sekarang bikin rilisan lagu. Yang penting itu ada niat, tekad, sama duit. Gak jauh Bener dari gak, duit bro? ya. Bener gak bro? Aduh, masih ditanya sama. Iya mahal juga ya bikin kayak gitu kan. Iya dong, bikin musik sih, bikin musik sama komposer biasanya kan. Bayar dirimu yang gak kuat aku nanti. Enggak, free for you. Oh free for Ayo. you. Tapi kok pakai duit tadi omongannya? Kan orang, kan bikin musik kan kita payment ke Namanya apa? Arranger ya. Sama komposernya. Udah doakan aja gue bisa ke Tapi beneran loh ke mas. dunia tarik suara ya. Bisa kok. Beneran. Judika mah lewat sama gue kalau gue itu, nyanyi. Iya lo yang lewat assalamualaikum. Gitu. Jadi kalau gue itu orangnya yang nggak pernah mengecilkan hati. Tapi memang gini loh. Lo mau ngapain aja selama lo punya niat, tekad dan mau belajar bisa dilakukan. Benar, gue setuju. Iya kan? Ya, mudah-mudahan gue juga ntar nextnya 2 tahun lagi jadi penyanyi ya. Betul. Mudah-mudahan. Iya. Dan thank you so much udah ngundang Danang ke sini. Oh iya dong. Harusnya gue yang ngomong itu. Enggak dong. Danang udah diundang ke sini udah seneng banget gitu. Silaturahmi lagi sama Mas Kris, sama teman-teman kru, sama timnya Mas Kris. Sukses buat Has Kreatif, ya kan? Lancar, kontennya semakin banyak, viewersnya semakin banyak, subscribernya semakin tinggi. Oke. Terus programnya juga jangan cuman hura-hura tapi ada edukasinya juga yang diberikan. Iya benar. Ada motivasi yang diberikan juga, gitu kan? Karena penonton kita sekarang juga butuh asupan, tidak hanya hiburan, tapi mereka juga butuh edukasi. Benar. Karena ini episode spesial Nang. Oh ya? Ya lu hadir di sini karena azas pertemanan kita yang sangat baik ya. Lu juga memberikan banyak informasi yang tidak pernah lu berikan di tempat lain dan hanya di Has Kreatif. Makanya bisa gue katakan ini adalah episode spesial Has Kreatif. So boleh dong closingnya lu gitu monggo. Di closing acaranya, ditutup acaranya. Jangan pakai nyinyir-nyinyir lagi. Iya, enggak. Apa yang sudah kita lakukan di sini itu hanya bercanda. Terus mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung juga gitu. Terus tadi juga Danang praktis itu hanya untuk remind bahwa Danang pernah punya pekerjaan di host Mr. nyinyir, Update, ya. jadi Mr. Update gitu. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dan terima kasih buat seluruh viewers, buat seluruh penonton Has Kreatif. Jangan lupa terus saksikan Has Kreatif dengan konten-konten yang lainnya. Buat Krisata sukses selalu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena kalian bakalan bisa dapetin informasi yang paling up to date. Berita-berita yang paling unik. Kisah-kisah menarik dari selebriti-selebriti Indonesia hanya di Has Kreatif. So, jangan lupa saksikan terus Has Kreatif konten bersama Kris Hatta. Sampai jumpa. Bye.